dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Pak Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, tentu harus netral, senetral-netralnya. Dan saya yakin Pak Jokowi tetap akan netral dan tidak akan menggunakan kekuasaannya, walaupun anaknya maju berkompetisi. Mas Gibran itu menjadi cawapres ketika ayahnya masih berkuasa. Terjadi spekulasi mengenai pemilu jangan-jangan akan dipenuhi oleh sesuatu yang tidak netral. Selamat malam saudara, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka akan ikut berlaga di Pilpres tahun depan. Gibran saudara melenggang setelah Mahkamah Konstitusi, institusi yang dipimpin Paman Gibran, Anwar Usman, memberi jalan. Banyak yang meragukan netralitas Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 nanti. Meski Jokowi sudah berjanji, namun banyak yang masih sanksi. Karena faktanya di lapangan ternyata tak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Pertanyaannya, akankah Jokowi bisa bersikap netral dan imparsial pada Pilpres 2024? Atau sebaliknya, Jokowi akan memanfaatkan kekuasaan untuk memastikan kemenangan Prabowo Gibran? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah bergabung bersama kami, ada Masinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan. Ya, malam Pak Andre. Rumadi Ahmad Tenaga Ahli Utama KSP. Selamat malam. Selamat malam Pak Rumadi. Muhammad Iqbal, juru bicara PKS Partai Keadilan Sejahtera. Selamat malam Mas Iqbal. Dan yang terakhir ada Mas Yadi Suryadi Putra, juru bicara Partai Gelora. Selamat malam. Salam Gelora. Dan di studio Menara Kompas kita juga tidak berlima, tetapi kami juga kehadiran teman-teman mahasiswa dari Politeknik APP Jakarta, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Budi Luhur, dan Politeknik Negeri Jakarta. Dan saudara, inilah Dua Arah, saya Audrey Chandra. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres pemilu. Yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga. Ya, kita semua ingin pemilu yang baik, yang lancar, ya, yang jangan ada. Saya kira kita menuju ke sana semuanya. Kita berharap seperti itu semua. Rakyat berharap ya. Kampanye belum dimulai nih. Tapi netralitas Jokowi di Pilpres 2024 sudah dipertanyakan. Kekhawatiran muncul karena putra sulung presiden, yaitu Gibran Raka Buming Raka, maju menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Atas nama netralitas, Jokowi sempat mengundang 133 pejabat kepala daerah di Istana Negara, serta mengundang makan siang 3 calon presiden. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat tuh, hati-hati. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik, enggak. Dan juga pastikan ASN itu netral. Tapi, walaupun sudah menjamu mereka, netralitas Jokowi masih dipertanyakan sejumlah pihak. Mereka menilai Jokowi justru sedang mengirim pesan khusus untuk para capres yang diundangnya. Itu saya melihat justru itu sikap Pak Jokowi bagus juga, warning buat Ganjar dengan Pak Anies. Siap-siap, apalagi ini pertemuan di istana. Beliau punya perangkat jelas. Kemarin pertemuan kepala daerah semua kalau tidak salah di istana sebelum pertemuan itu kan.
itu ada sinyal bahwa akan kekuatan besar ini, kamu akan hadapi kekuatan besar, kan kira-kira begitu. Jangan sekedar gimmick, pertunjukan politik dan normatif, tapi harus diikuti dengan komitmen yang bisa ditagih, bisa dicek, bisa dikoreksi. Netralitas Jokowi di Pilpres memang belum bisa dipastikan, tapi restu dan doa Jokowi untuk Gibran adalah hal yang pasti. Jadi, mungkin nggak sih Jokowi netral di Pilpres? Dan malam hari ini kita juga kehadiran panelis Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Malam Mas Adi. Jadi yang pertama saya langsung aja tertuju kepada Bang Masinton. Jadi setelah makan siang, Pak Jokowi Presiden bersama dengan 3 baca pres, masih percaya Pak Jokowi netral? Kalau Mbak Adri gimana? Kalau Mbak Adri gimana? Saya nanya ke Abang dulu. Oke. Nah, tentu kita semua berharap bahwa pemilu ini bukan sekadar ritual 5 tahunan. Tetapi pemilu itu adalah bagian dari proses demokrasi yang bisa melahirkan kepemimpinan yang legitimate. Maka pemilunya bukan sekadar jujur dan adil, tapi juga jujur, adil dan terpercaya. Agar hasil dari pemilu bisa dipercaya masyarakat dan legitimasi kepemimpinan yang terpilih dari hasil pemilu tersebut bisa diakui oleh masyarakat. Nah, terkait dengan netralitas, ya, kita mau pemimpin itu adalah satunya kata dan perbuatan. Kalau katanya netral, ya harus netral perbuatannya. Jangan nggak netral. Tapi kemarin baru berapa hari kita lihat ada peristiwa di Bali di mana atribut baliho yang ada Pak Ganjar dan Prof Mahfud serta atribut PDI Perjuangan ketika Presiden datang diturunin tuh. Yang lain, atribut lain aman-aman aja. Atribut partai lain aman-aman aja. Bang, tahan dulu sampai di situ, kita akan simak dulu pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah, kabupaten dan kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Kuncinya kalau kata Pak Presiden bilang berkomunikasi, jangan-jangan ini memang masalah komunikasi doang, Bang. Apa tuh artinya? Top, kalau itu bisa. Berarti benar, miskom itu. Implementasi ke bawahnya itu dijalankan, itu akan menjadi top kalau kemudian tidak ada ikut campur, ya, tangan-tangan kekuasaan gitu. Kita appreciate kalau begitu. Nah, tapi kita lihat ya, yang viral di media sosial, wakil menteri desa tuh, ya kan, mengarahkan dukungan. Nah, fakta-fakta ini kan sudah melihat bahwa sudah ada nih pemanasan-pemanasan, pendahuluan-pendahuluan, ya, ketidaknetralan itu. Oke. Begitu loh. Tahan dulu sampai di situ, Bang. Saya tanya ke Bang Suryo kalau gitu. Bung Suryo, ini sebenarnya PDI Perjuangan yang lagi baper nih, atau gimana yang dilihatnya? Jadi kalau Bung Sinton ini, kalau kata orang kampung saya di desa Lamenta, Kecamatan Empang, Sumbawa itu, mati leak katanya. Keren orangnya. Jadi gini loh Bung, hari ini komposisi capres itu adalah komposisi capres yang paling sempurna. Ketiga pasangan capres ini sama-sama cerdas, sama-sama punya track record yang baik, di backup oleh kelompok pendukung yang kesemuanya ada menterinya di kabinet tuh. PDIP di kubu Pak Ganjar Mahfud paling banyak tuh. Ada 5 dari PDI, ada 2 dari P3, ya kira-kira 7 lah dari sebelah sana. Di kubu Amin juga demikian. Dari PKB dan dari Nasdem ada
menterinya. Kalau kita lihat nanti Bang, kita dari KSP melihat bagaimana posisi presiden di dalam birokrasi. Beliau di dalam undang-undang hanya disebut sebagai pengelola keuangan negara. Itu tanpa otoritas itu. Yang punya otoritas itu adalah penguasa anggaran. Oke, jadi pertanyaannya balik lagi, kalau dalam pencopotan baliho itu hanya miskomunikasi atau apa yang dilihatnya? Enggak, itu justru menunjukkan netralitas Pak Jokowi bahwa di dalam radius wilayah acara Pak Jokowi tidak boleh ada atribut siapapun, itu clear itu. Oke, jadi artinya masalah komunikasi itu. Iya. Oke, tahan dulu sampai di sana, saya mau tanya. Yang jadi Mas soal Iqbal. kan, oke, kalau itu harus steril, harus Udah nggak sabar Bang. atribut partai lain juga dicopot, begitu loh. Itu namanya netralitas. Mas Iqbal. Ya, saya kira kita nggak bicara baliho itu masalah kecil lah ya. Dan karena pada prinsipnya dalam teori-teori filsafat sekalipun, nggak ada tuh namanya manusia yang netral, nggak ada. Apalagi ada anggota keluarganya yang maju. Anak kandung lagi, bukan anak angkat. Mas Gibran ya maksudnya Iya. ya. Dan tentu saja sudah pasti ada kecenderungan. Dan ditambah lagi dengan indikator-indikator. Pergantian Panglima, pergantian Kasat, mau pergantian Panglima, pergantian beberapa menteri, mengumpulkan pejabat kepala daerah yang itu memang benar-benar bukan dipilih rakyat, tapi ditunjuk. Ini tentu saja membuat rakyat akan semakin khawatir dengan kualitas demokrasi kita. Sekarang indeks kualitas demokrasi kita sangat menurun. Kenapa? Karena tadi banyak sekali aturan-aturan yang dilanggar, banyak sekali tata kelola kenegaraan yang tidak bisa dijalankan dengan baik. Kami tentu saja mengkhawatirkan sekali. Makanya Pak Anies ketika diundang Pak Jokowi, dia ngomong langsung. Netralitas presiden itu yang ditunggu. Kenapa? Karena rakyat sekarang sudah muak dengan berbagai perilaku-perilaku yang menjurus kepada kembali berkuasanya kolusi-kolusi dan nepotisme. Jadinya nggak yakin kalau misalnya Pak Jokowi akan netral? Nggak mungkin lah, 2024. nggak mungkin itu. Bohong itu kalau mengaku netral. Itu hanya bagian dari gimmick-gimmick aja. Oke, gimmick katanya Bang Suryo. Netralitas itu kalau kita lihat secara bahasa ya, itu antonimnya itu adalah subjektif. Dia memihak. Semua orang menyadari ada kemungkinan netralitas itu di-abuse. Untuk itulah kemudian kita membuat lembaga pengawas. Hadirnya Bawaslu, hadirnya DKPP, itu untuk menunjukkan bahwa kita waspada dengan netralitas. Cuma dalam kesadaran bahwa ada kemungkinan permainan dicurangi, kemudian alamat kecurangan itu hanya dialamatkan kepada Pak Jokowi sebagai kepala negara, itu ngawur. Di kubu Amin ada menteri desa yang berkuasa penuh dan luar biasa terhadap 35.000 orang pendamping desa dengan anggaran 2 triliun per tahun gaji mereka itu. Besar kemungkinan digunakan oleh kekuatan Amin untuk pilpres. Ada nggak buktinya kalau itu digunakan? Sama dengan ada nggak buktinya Pak Presiden kalian tuduh-tuduh? Ngumpulin, udah ngumpulin. Antara presiden ini udah ngumpulin dengan menteri jauh lebih kuat touchingnya menteri ke bawah. Presiden tidak bisa berbicara kepada seluruh aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Yang bisa berbicara kepada ASN adalah Menteri PAN. Menteri PAN itu sendiri dari PDIP. Jadi maksud saya begini Mbak Andre, jika ada tuduhan kecurangan, ketiga pasangan calon ini berpotensi melakukan kecurangan. Rakyat kuatkan Tetapi pengawasan. dalam teorinya itu. orang yang paling indikatornya memiliki kecenderungan kekurangan, orang yang paling berkuasa, orang yang nomor 1. Yang punya ketacingan struktural dong. Semisal terhadap seluruh aparatur sipil negara ketika Komisi Aparatur Sipil Negara KASN dibubarkan dalam undang-undang terbaru, melekatnya ASN itu kepada Menteri PAN. Menteri PAN di kubu mana? Dari PDIP. Kementerian Desa dari Amin. Makanya kalau mau tuduh-tuduhan kecurangan di tengah ini tidak ada oposisi. Apa buktinya? Semua kita sekarang ada di dalam kabinet tidak bisa dialamatkan kepada satu orang. Semua berpotensi melakukan Tapi sebentar, kecurangan. saya bisa ini, Bung Suryo ini sahabat baik saya. Jadi saya kasih contoh tadi Bung Suryo ya, yang Bung Suryo sampaikan, touching dari seorang menteri tadi. Di Kementerian Desa aja, ini yang lagi viral sekarang ini, Wamendesnya Pak. Itu menampak, bukan menterinya malah. Menterinya yang senyap. Iya. Yang senyap menterinya yang senap. Buktinya apa? Oke, ini udah nggak sabar nih tenaga ahli utama KSP. Artinya semua punya potensi melakukan kecurangan, jangan dialamatkan kepada satu orang. Sekarang kita harus berada pada satu kesadaran yang sama, kita perkuat. Partai Gelora itu berkepentingan agar pemilu netral, agar kita masuk ke
parliamentary threshold kita, semua orang berkepentingan dengan netralitas. Tapi jika alamat kecurangan dialamatkan kepada satu orang, di tengah semuanya hari ini ada di dalam kekuasaan, itu absurd itu. Oke, di sini ribut-ribut. Sebenarnya kalau di dalam sendiri internal gimana sih Mas Rumadi? Ya, Mbak Audrey, saya senang dengan perdebatan ini karena sebenarnya ini kan spiritnya kita semuanya ingin menyaksikan pesta demokrasi ini yang fair, yang jujur, yang adil, yang bermartabat itu, di mana semua orang punya kesempatan yang sama, ada fairness di situ. Dan sebenarnya kan kita proses ini kita ingin memastikan bahwa ritual demokrasi yang kita lakukan setiap 5 tahun ini bukan hanya sebagai ritual 5 tahunan, tetapi ini seperti yang tadi disampaikan, ini harus bisa menaikkan kualitas demokrasi kita. Makanya kita semuanya punya kepentingan untuk memastikan proses pemilu ini berjalan dengan baik. Dan kami di kantor staf presiden kami mengamati secara serius perkembangan ini, termasuk bagaimana respon publik terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan netralitas ini. Dan kami sudah mendapatkan arahan dari pimpinan bahwa apa yang diarahkan oleh Presiden untuk memastikan netralitas ini akan kami tindak lanjuti dengan langkah-langkah yang lebih serius untuk memastikan unit-unit kerja yang memang mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan terutama terkait dengan ASN, dengan TNI, Polri itu bisa bekerja dengan maksimal. Termasuk dengan kemarin ini mengumpulkan PJ gubernur itu? Ya, kalau yang terkait dengan PJ gubernur, pertama soal PJ gubernurnya itu kan sebenarnya bukan kehendak dari presiden itu sendiri karena memang. Tapi pertanyaan mungkin kenapa dikumpulkan PJ-nya aja? Ya justru inilah saatnya untuk memberikan guidance kepada PJ itu supaya dia bisa berfungsi dengan maksimal dan tidak, istilah presiden itu tidak miring-miring. Itu karena kalau ketahuan dia miring-miring dengan calon, dengan partai tertentu, presiden punya kewenangan langsung untuk segera mengganti orang itu tanpa harus ada efek-efek politiknya. Justru ini adalah satu momen yang sangat penting di mana presiden memastikan PJ ini jangan sampai dia mengambil langkah yang keliru, yang justru kemudian menjadi persoalan dengan netralitas itu. Artinya Bang Masinton aja yang tahan dulu, Mas Iqbal. Nggak percaya. Kita masih ada segmen lagi. Tahan dulu Bapak-Bapak, nanti usai jeda juga saya akan mau tanya ke Mas Adi nih. Kalau misalnya tadi ada suara-suara kalau pengumpulan PJ Gubernur, kemudian juga ada Wamendes begitu ya. Nah ini pertanyaannya sebenarnya gimana nih sekarang ini ya menghadapi Pilpres 2024? Usai jeda tetaplah bersama kami di Dua Arah. Oke, saya langsung ke Mas Iqbal. Mas Iqbal tadi ada ingin menanggapi soal presiden yang mengumpulkan PJ Gubernur ya. Karena kan presiden juga Jokowi bilang ini jangan intervensi apapun, jangan memihak. Ya, saya kira memang teman-teman ASN, teman-teman TNI Polri ya, ini juga bagian dari komunitas ataupun aparatur yang sangat menentukan kualitas pemilu kita. Kadang-kadang instruksi itu mereka juga kadang punya hati nurani juga. Wah, gue nggak enak nih disuruh, tapi gimana ya? Karena kita ingin melihat fakta-fakta aja lah. Karena PJ gubernur dan kepala daerah sekarang itu mereka ditunjuk. Bisa diganti kapan saja. Siapa yang tanda tangan? Presiden. Bukan menteri. Bukan partai politik. Dan ini tentu saja memberi peluang di mana mereka bisa menyalahgunakan kekuasaan itu lebih luas. Beda kalau kepala daerahnya dipilih oleh rakyat. Mereka tentu saja punya independensi. Tetapi kali ini sampai September 2024, kepala daerah itu adalah orang yang ditunjuk. Dan itu tentu saja potensi untuk melakukan, menyalahgunakan abuse of power yang sangat besar. Yang kedua, ya tadi misalnya contoh pergantian menteri, pergantian kasat atau panglima sebentar lagi. Yang itu juga dipilih orang-orang dekat Pak Jokowi. Yang ini tentu saja juga terindikasi. Kita indikasi nyata-nyata aja. Yang terlihat ya, yang terlihat. Belum lagi nggak terlihat, apalagi ada aparat intelijen, ada lagi yang di backstage lah. Ini tentu saja menjadi salah satu keprihatinan kami. Tetapi kami yakin sebagai manusia Pak Jokowi ini tentu saja masih punya nilai-nilai etika. Beliau bisa berubah, bisa tetap netral, tapi dengan kontrol masyarakat. Kayak kami mengajak LSM, para pengawas, para mahasiswa, tetaplah kritis, tetaplah bersuara, jangan diam.
Oke, tadi ada dugaan abuse of power-nya, Mas Rumadi. Ya, kemungkinan orang yang berkuasa melakukan abuse itu ada di mana-mana. Kita sudah bisa menyaksikan lah, mau dia dipilih rakyat langsung, mau dia PJ, kemungkinan dia melakukan abuse itu ada. Itu makanya sedapat mungkin sistem itu diperkuat. Dan saya setuju tadi partisipasi dari masyarakat, begitu ada tanda-tanda di situ ada abuse, di situ ada kenetralan, masyarakat langsung bisa bicara. Saluran-salurannya sudah disediakan, baik yang saluran yang resmi maupun yang tidak resmi. Kalau misalnya ASN ada saluran resmi yang bisa digunakan, misalnya lapor ke asn.go.id itu bisa dipakai. KSN juga bisa sudah bekerja sama dengan Bawaslu. Itu juga ada aplikasi yang bisa digunakan, SiapNet itu ada aplikasi yang bisa digunakan kerjasama antara KSN dan Bawaslu. Dan kalau kita merujuk pada laporan-laporan dari Pilkada serentak tahun 2020 misalnya, atau Pilpres tahun 2019, laporan-laporan itu ditindaklanjuti oleh KSN dan juga ditindaklanjuti oleh institusi-institusi yang memang punya kewenangan untuk melakukan teguran langsung kepada, atau bahkan ada yang dipecat dan sebagainya karena dia melakukan pelanggaran netralitas tadi. Oke, terkait dengan dugaan adanya abuse of power, Mas Adi, ini yang dilihatnya gimana? Kalau tadi kan meminjam, ini ada pengumpulan begitu ya, belum lagi ada video dari Wamendes yang mengumpulkan untuk menangan Prabowo Gibran. Ya, saya kira dua hal, Audrey. Pertama, biasanya setiap pemilu dan pilkada bicara tentang netralitas ASN itu menjadi diskursus yang cukup serius. Karena kemungkinan petahana menggunakan seluruh instrumen kekuasaan politiknya itu jauh lebih memungkinkan. Karena dia punya resource, dia punya potensi dan punya SDM untuk mengkapitalisasi itu semua, tentu untuk demi kepentingan politik tertentu. Yang kedua, dalam konteks Pilpres 2024, kenapa soal netralitas Jokowi ASN ini kembali ramai? Karena di situ ada putra mahkota, Mas Gibran Rakabuming Raka, yang sejak awal seakan-akan proses pencalonannya pun itu seakan-akan ada invisible hand yang ikut menentukan, mendeterminasi soal kenapa kemudian bisa berkompetisi dan berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Kalau kita melihat proses secara keseluruhan, disitulah kemudian ada anggapan dan dugaan-dugaan indikasi bahwa ketika Mas Gibran diputuskan sebagai wakilnya Pak Prabowo Subianto, ini bukan serta-merta usahanya Mas Gibran, tapi ada kekuatan-kekuatan politik yang lain yang kemudian tidak bisa kita nalar, tidak bisa kita jangkau dalam konteks ini, kemudian tapi dia menjadi faktor penentu. Siapa itu? Ya, invisible hand itu bisa ditebak oleh kekuasaan dan kita semua. Nah, yang bagi saya bicara tentang Jokowi netral nggak netral itu udah nggak rasional. Jokowi itu pasti tidak netral. Karena dia pasti punya pilihan politik di TPS. Dan orang juga pasti menebak bahwa yang dipilih oleh Pak Jokowi adalah Gibran. Berpasangan dengan Prabowo Subianto. Dalam konteks itu nggak ada persoalan apapun. Yang menjadi ramai itu adalah apakah aparatus sipil negara, ASN yang memang dalam undang-undang pemilu itu tidak boleh, haram hukumnya, dia kemudian mengintervensi apalagi ikut campur dalam pemenangan pemilu, termasuk PJ kepala daerah. Kan itu saja sebenarnya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ASN ini bukan soal loyalitasnya kepada presiden. Presiden itu adalah jabatan politik yang bisa berubah kapan saja, per 5 tahun ataupun 10 tahun. Mestinya ANS itu punya integritas, dia tegak lurusnya pada negara. Jadi nggak peduli siapapun presidennya, dia disumpah, dia dikaji hanya untuk kepentingan bangsa. Sekalipun. Betul, kepentingan bangsa dan negara. Ingat loh, Jokowi jabatan politiknya 5 tahun dan bisa nambah 10 tahun. Setelah itu, siapapun presidennya, ASN ini hanya bekerja untuk negara, bukan untuk jabatan politik seseorang yang itu durasinya dibatasi oleh 5 tahun. Oleh karena itu, imbauan politik kayak gini kan penting, Audrey. Kenapa? Untuk mengingatkan ASN itu bukan untuk personal loyalitasnya, tapi kepada negara. Sekalipun ambruk ini negara, sekalipun runtuh ini negara, ASN itu harus berdiri di situ, bukan untuk kepentingan personal. Kan itu yang sebenarnya kenapa kita membicarakan. Tentu supaya kita ini tidak mubazir. Buang-buang waktu 5 tahun selalu ada pemilu, tapi kualitas demokrasi itu kan nggak naik-naik. Ini yang saya kira menjadi catatan kita bersama bahwa kita pastikan di 2024, sekalipun di situ ada Mas Gibran Rakabuming Raka, terafiliasi sebagai anak presiden, semua ASN itu berdiri di semua kaki-kaki untuk negara ya? Ada. Iya. Bukan kekuasaan ya? Bukan kekuasaan. Oke, bagi Partai Gelora yang sepertinya ia mulai menikmati lah, bisa dibilang seperti itu ya,
Saya nggak tahu nih kalau misalnya nanti bisa dikoreksi gitu ya dari Koalisi Indonesia Maju gitu. Nah ini gimana nanggepin soal netralitas dan kemudian ASN tadi tegaknya sama negara bukannya kekuasaan? Ya betul itu di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu ASN itu adalah aparaturnya negara bukan aparaturnya pemerintah. Saya salah satu tenaga tim asistensi pembentuk Undang-Undang ASN dulu di DPR. Jadi seperti kata Bang Adi, Presiden tidak mungkin netral karena ia juga mencoblos, demikian juga ASN tuh. Dia punya hak pilih di dalam TPS. Satu hal yang ingin saya stressing adalah bahwa jika gerak tanduk Pak Jokowi dihubung-hubungkan dengan penggunaan aparatur negara untuk pemenangan Prabowo, itu yang saya kritik keras. Di tengah ketiga-tiganya semua sekarang adalah sedang menjadi anak buahnya Pak Jokowi, gitu loh. Semuanya berada di dalam kekuasaan tanpa harus membela Pak Jokowi dalam acara memanggil PJ, karena sesungguhnya Pak Jokowi itu adalah satu KTA sama Pak Sinton itu masih anggota partai PDI Perjuangan tuh Pak Jokowi itu sampai hari ini kan, Pak Gibran juga. Tapi bahwa acara yang diadakan oleh Pak Jokowi kemarin itu adalah jelas dibuka untuk umum, live. Ada 3 yang di-stressing sama Pak Jokowi. PJ, hati-hati anggaran pemilu, KPU, Bawaslu kalian cairkan. Kemiskinan ekstrim, stunting, jangan cawe-cawe. Harus netral itu kan dibuka oleh Pak Jokowi. Sementara situasinya kayak maling teriak maling. Lempar batu sembunyi tangan. Yang senyap-senyap, yang justru direct dengan rakyat, yang justru pegang anggaran, pengguna anggaran itu kan di kementerian. Itu senyap, kalau Pak Jokowi dibuka semua. Yang saya mau katakan adalah Mbak, sekarang capresnya adalah Prabowo dan Gibran. Dituduh presiden tidak netral. Pemilu 2019, presidennya adalah Jokowi, capresnya juga adalah Jokowi. Jokowi tidak cuti karena presiden tidak boleh off. Tidak ada tuduhan netralitas di situ. Ini dari Gelora ini kayak pahlawan kesiangan. Tidak ada tuduhan netralitas ketika Jokowi adalah presiden dan Jokowi juga sekaligus sebagai capres. Wong Jokowi aja ngomong sekarang pengen cawe-cawe. Pak Jokowi sudah bilang sejak awal dia akan cawe-cawe. Cawe-cawe untuk kepentingan negara. Iya, dia tidak mungkin tidak mengontrol PJ agar dia tidak nyeleweng. Dia itu ingin kan pengertian terlibat cawe-cawenya dalam saat itu. penentuan siapa yang memenangkan. Itu arti cawe-cawe. Dia nggak akan membiarkan negara ini jatuh kepada calon yang dia tidak inginkan. Tapi waktu itu cawe-cawe bilangnya adalah sebelum Mas Gibran masuk. Sekarang Pak Jokowi kan tetap bergerak dalam kapasitas apa yang sudah lama sama Pak Jokowi. Ini nggak belain Jokowi. Kenapa? Yang ikut memenangkan Jokowi ini baru datang udah bela-bela ini. Saya nggak bela Jokowi. Oke Bang. Saya membela jika ini pahlawan kesiangan namanya. Tindakan presiden adalah sebagai tindakan menggunakan aparatur negara, menggunakan keuangan negara hanya untuk memenangkan salah satu calon yang sedang kami dukung. Sementara kalian juga berada di dalam kekuasaan. Itu misalnya Bong bilang perubahan apa? Kalau menteri-menterinya masih ada di dalam pemerintahan Jokowi, itu sama dengan ngeritik diri sendiri. Gua berubah, gua jadi menteri gitu. Gua tapi nggak mau keluar dari pemerintahan Jokowi itu gimana? Oke. Abang, artinya sekarang capres itu sudah lemparin visi misi. Harusnya kita tuh bedah otak capres gitu loh. Ya nggak bisa lah orang di depan mata orang mau berbuat nggak bisa kita biarin. Oke, Bang Masinton. Gimana nih yang udah 2 Tapi nggak ada substansinya kalau tuduh-tuduhan nggak bakal selesai. Tapi sekarang PDI kayaknya mesra ya dengan PKS ya. Kontestasi ide. Kita adu gagasan. Sekarang kayaknya mesra ya sekarang PDIP dengan PKS ya. Kalau yang netral itu setahu saya grup band. Ya kan Garuda di dadaku. Nah, semoga semua aparatur penyelenggara sipil maupun aparatur militer dan lain-lain, kepolisian, hukum, dia harus bisa berlaku netral, melaksanakan politik kenegaraan, bukan politik praktis. Maka netralitas itu penting. Nah, bahayanya ya kalau menggunakan tangan-tangan kekuasaan, ya melakukan abuse of power dalam konteks politik praktis, hati-hati, ya, jangan sampai terjadi pengulangan sejarah. Soeharto tahun 97 ya pemilu lalu beliau dengan partainya pada saat itu menang di atas 75% mayoritas tunggal. Tapi apa ya kemenangan itu
menggunakan instrumen kekuasaan. Apakah rakyat bisa terima dengan hasil pemilu yang curang? Ternyata tidak. 97 dilantik, 98 kita bergerak semua dari mulai 97 juga menolak hasil pemilu itu. Ya, seluruh mahasiswa Indonesia bergerak pada saat itu. 98 Soeharto menyatakan berhenti. Artinya apa? Ketika ada kecurangan dalam proses pemilu, ya, usai pemilu emang rakyat bisa diam, terima hasilnya? Saya yakin tidak. Maka hati-hati dengan pengulangan sejarah, karena siklus pengulangan sejarah itu berlangsung 25 sampai 30 tahun. Kita harus jaga demokrasi ini secara baik. Pemilunya harus kita jaga. Kalau ada kecurangan, saya yakin seyakin-yakinnya rakyat tidak akan tinggal diam untuk menentang dan melawan kecurangan tersebut. Merdeka. Merdeka. Semua berkepentingan netral kan? Semua berkepentingan netral. Oke, baik. Tahan dulu di sana Bapak-bapak, kita masih ada satu segmen berikutnya yang pertanyaannya adalah apakah juga dari PDI Perjuangan melalui Bambang Masinton Pasaribu nih ini menggunakan hak angket begitu ya terkait dengan dugaan intervensi kekuasaan dalam putusan yang menguntungkan Gibran maju sebagai bacawa pres dari putusan MK. Usai jeda tetaplah di Dua Arah. Jadi Bang Masinton soal hak angket nih, jadi yang sudah setuju siapa aja selain PDI Perjuangan? Jadi usulan hak angket itu syaratnya itu diusulkan oleh 25 anggota, Mbak Audrey. Syarat 25 anggota DPR RI itu lebih dari satu fraksi. Kemudian syarat itu terpenuhi disampaikanlah kepada dalam sidang paripurna untuk memperoleh persetujuan atau tidak disetujui. Jadi hari ini masih anggota-anggota, jadi bukan fraksi, masih anggota-anggota. Saya coba mendatangi teman-teman lain dari berbagai fraksi juga ya, untuk bersedia menjadi pengusul hak angket, sampai nanti terpenuhi 25 anggota tadi. Nah tentu hak angket ini banyak dipertanyakan, apakah ini menyasar putusan? Oh tidak, gitu loh, agar ini lurus semua ya. Hak angket itu adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Satu item tuh, pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah ya yang penting strategis gitu ya, dan berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas. Nah, tentu ya penggunaan hak angket ini dibatasi, dia tidak masuk kepada ranah yudisial. Gitu, yudisialnya Mahkamah Konstitusi, artinya itu apa? Ranah yudisialnya putusan itu. Nah, jadi kita ini bernegara berkonstitusi. Karena kita bernegara ini berkonstitusi, kita berdiri di sini, bicara di sini karena jaminan dan perlindungan konstitusi, maka konstitusi ini sesuatu yang kita tidak boleh permainkan ya untuk pragmatisme politik sempit tadi itu. Nah, untuk itu, kenapa situasi hari ini saya melihat bahwa runtuhnya satu wibawa kelembagaan yang namanya Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya dia menjaga dan membentengi konstitusi kita dari penyimpangan-penyimpangan untuk kepentingan pragmatisme politik sempit tadi. Oke, kalau gitu Bang Suryo setuju dengan adanya penggunaan hak angket? Memang Bung Sinton ini kalau mikir itu out of the box. Memang dia keren kemarin di DPR itu, di paripurna berdiri, bahkan pimpinan paripurnanya Bu Puan, itulah kerennya Bung Sinton sejak mahasiswa dengan bendera rakyat kuasanya memang selalu leading itu. Kami Partai Gelora dari Sabang sampai Merauke hari ini sedang bertempur di Pileg dan akan segera gabung dengan Mas Sinton di parlemen. Untuk itu tentu kami menghargai pikiran-pikiran yang melakukan penguatan terhadap hak-hak DPR. Jadi setuju dengan adanya tadi ya penggunaan. Cuma ada catatannya Bung Sinton. Memang ketika dulu Bung Sinton mengajukan angket terhadap KPK itu terjadi perdebatan dan melahirkan dua putusan di Mahkamah Konstitusi tentang apakah KPK menjadi objek angket dan apa saja yang menjadi objek angket DPR. Ini penting saya stressing sedikit. Balik lagi kita ke substansinya. Iya.
Artinya di dalam putusan MK itu memang dikatakan tidak ada limitasi lembaga mana saja yang menggunakan keuangan negara untuk bisa menjadi objek angket DPR. Tetapi kan ada syarat. Syaratnya secara strict law di dalam penjelasan pasal 79 ayat 3 dikatakan yang bisa diangket itu adalah Presiden RI, Wakil Presiden, Panglima TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Menteri, dan Kepala Lembaga non-pemerintah. Nah, terhadap MK menariknya memang Bung Sinton melihat bahwa bukan pada putusan, karena putusan tidak ada yang bisa membatalkan putusan, hatta putusan Mahkamah Etik besok tidak bisa membatalkan putusan pengadilan. Meskipun kini ada MK-MK ya. Ya, yang dibacakan oleh Bung Sinton tadi adalah syarat daripada angket itu adalah berakibat penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Gagal jika menggunakan angket MK untuk mengawasi fungsi pemerintahan. Jadi dalam MK dan seluruh lembaga negara itu adalah ada fungsi pemerintahan. Di mana fungsi pemerintahannya? Di sekjen. Jika ada dispute terhadap keuangan, jika ada pegawai yang tidak hadir, itu bukan objek angket. Tapi hanya itu delik yang bisa diangket karena putusan yudisialnya nggak bisa diangket. Maka pasti 100% gagal ide untuk mengajukan hak angket. Gagal ya? Gagal. Oke, prediksinya seperti itu. Mas Iqbal, setuju nggak nih? Kami tidak mau lebih dalam membahas angket, itu haknya PDIP bersama Pak Jokowi ya. Biar aja mereka. Tetapi kami fokus kepada saat ini membawa Mas Anies ke daerah-daerah. Kemarin baru pulang dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dari Aceh. Orang-orang membludak menyaksikan kehadiran Pak Anies. Karena kami melihat saat ini adalah saatnya Capres itu menurunkan gagasannya ke bawah. Karena masyarakat itu perlu apa yang disebut dengan aura kemenangan, harapan. Karena sesungguhnya harga sembako semakin mahal, pengangguran semakin tinggi, dan itu menunjukkan. Tapi kan Mas Anies sendiri kemarin ini kan bicara pada saat di depan Pak Jokowi juga harapannya soal netralitas. Nah ini nggak digunain juga nih penggunaan hak angket bersama dengan PDI. Iya, saya kira kan Pak Anies bukan pengurus partai politik, dia bukan anggota partai politik, dia nggak punya pasukan untuk di parlemen. Tetapi kami melihat apa yang dilakukan Mas Anies itu sudah tepat. Bagaimana dia kemarin menyampaikan pemakjulan gimana kepada Presiden langsung bahwa kejujuran, keadilan, dan netralitas itu sangat penting. Dan tidak mungkin seorang calon presiden menyampaikan itu langsung kalau dia nggak punya kegundahan dan nggak punya indikator-indikator mengarah ke sana. Ya. Oke. Mas Yunani? Saya juga tidak mau masuk untuk urusan angket. Saya ingin menyaksikan aja nanti ujungnya kemana ini bola ini gitu. Karena itu hak DPR yang memang harus dihormati. Sejauh memang itu diatur oleh undang-undang dan ada jalannya ya nanti kita saksikan. Tetapi saya senang dengan mekanisme kontrol seperti ini. Baik angket itu kan pada hakikatnya kan mekanisme kontrol. Sama seperti soal netralitas tadi itu. Dengan beberapa teman Bung Masinton meragukan, Bung Iqbal meragukan. Saya senang dengan yang ragu-ragu ini. Karena dengan ragu-ragu itu berarti dia akan melakukan pengawasan. Kemungkinan terjadinya abuse tadi itu. Kemungkinan terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki. Jadi keraguan-keraguan yang teman-teman miliki jangan berhenti di keraguan, tapi tolong bersama-sama kita gunakan segala mekanisme untuk memberikan pengawasan, termasuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dan juga mekanisme yang disediakan oleh pemerintah untuk memastikan seluruh aparatur negara itu netral di dalam proses pemilu ini. Oke, kalau gitu pertanyaannya yang berikutnya adalah soal pergantian calon Panglima TNI. Kurang dari 1 minggu ya, 6-7 hari lah. Baru dilantik menjadi KSAD, terbersit bahwa sudah ada memang ya, sudah dicalonkan juga sebagai calon Panglima TNI, Mas Adi. Tanggapannya? Ya, saya nggak tahu persis ya motivasi pergantian semacam itu, Audrey. Tapi yang jelas satu hal, bahwa segala apapun keputusan politik belakangan ini pasti dikaitkan dengan bagaimana menuju 2024 ya. Apapun itu, karena ini memasuki tahun politik. Termasuk soal hak angket yang disampaikan oleh Mas Hinton. Saya memahami betul ini sebagai ekspresi kemarahan dari Mas Hinton sebagai kader PDIP yang merasa ditinggalkan, didolimi, dan seterusnya. Selain hak-hak konstitusional, oleh karena itu setiap suksesi kepemimpinan, suksesi pejabat-pejabat publik yang belakangan ini kan ramai dibicarakan. Bukan hanya di media sosial, tapi di grup-grup WhatsApp, itu muaranya adalah bagaimana
untuk memuluskan langkah politik dan memenangkan kelompok tertentu, kan itu yang ramai. Saya tidak mau berhenti ingin mengatakan bahwa aparatus sipil negara, ASN, itu hanya bekerja untuk negara, bukan buat orang. Mereka berjanji dan bersumpah di atas kitab suci gitu ya, bahwa mereka itu akan tegak lurus untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan orang. Jokowi itu orang, gubernur itu orang, masa jabatan politiknya bisa habis 5 tahun dan 10 tahun. Oleh karena itu ASN sekalipun dia bagian dari negara mestinya tidak tegak lurus pada orang tapi pada nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu Audrey, karena saya ingin menyitir apa yang disampaikan oleh Jokowi, jangan ada yang miring-miring ASN itu. Kalau ada ASN yang miring-miring berarti dia membangkang. Dia membangkang Jokowi itu sendiri. Itu jelas. Yang kedua, selama tidak ada tindakan-tindakan tegas terhadap ASN, sepanjang itu juga kecurigaan-kecurigaan ASN sebagai instrumen kemenangan itu akan selalu muncul. Kalau cuma ditegur, kemudian diproses, Pak, endingnya nggak jelas, saya kira itu tidak akan ada muaranya terkait dengan kecurigaan itu. Kenapa? Kalau kita mau jujur, indikasi soal miringnya salah satu indikasi ASN itu kan jelas. Tiba-tiba di Bali, kemudian di Bukit Tinggi, ada benderanya Amin dituruni, di tempat yang lain ada bendera aman dan seterusnya. Ini kan tanda-tanda bahwa soal netralitas karena ada kalimat dari Pak Jokowi nih Mas Adi ketika di acara PJ Kepala Daerah yang disorot ketika disebut semua yang miring-miring bisa saya ganti setiap harinya. Anda merasa ini ancaman atau enggak? Nanti dijawab usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Doa. Dari dua arah, jadi saya mau kasih kesempatan buat masing-masing singkat saja. Jadi menyambut dengan judul tema kita, Pilpres 2024, mungkinkah Jokowi netral? Ya, harapan kami adalah dari Partai Gelora agar pemilu itu lebih berkualitas dengan cara semua kita politisi menjadi public educator begitu loh. Ini 3 pasangan capres sudah melemparkan visi misinya. Visi misi itu adalah isi daripada otaknya. Adulah isi daripada otak capres-capres kita yang cerdas-cerdas itu. Terkait dengan netralitas, semua menjadi konsen bersama kita. Kepada rakyat, ayo awasi bahwa di ketiga pasangan capres ini ada uang negara, ada APBN. Semua kepasangan capres ini memegang dana APBN. Awasi itu semua dan itu semuanya potensi dicurangi. Terakhir, jangan lupakan pileg. Pilpres itu adalah orangnya yang akan kalian tuntut nanti melalui siapa? Dop kolektornya adalah anggota DPR. Jangan pesannya adalah awasi ya, terima kasih. Ya awasi dan jangan lupakan pileg juga karena mereka yang akan mengawasi presidennya nanti. Ya, kami di PKS sudah membentuk namanya Pahlawan Demokrasi. Anak muda bergabung di Pahlawan Demokrasi untuk memantau, memoto, memvideokan di setiap TPS di seluruh Indonesia. Dan kami menghimbau kepada aparatur negara, TNI Polri, para aktivis LSM, pengawas, silahkan kita kritisi bersama para mahasiswa, bergabung, berpartisipasi dalam demokrasi, karena demokrasi kita itu di tangan, kesuksesannya di tangan kita semua. Kritisi nggak masalah, silakan Mas Rubadi. Ya, kalau pertanyaannya mungkinkah Jokowi netral, bukan mungkinkah, tapi memang harus netral, karena ini adalah salah satu cara untuk memastikan demokrasi kita itu semakin berkualitas. Kemudian kalau ada keraguan-keraguan apakah memang benar-benar presiden bisa netral atau tidak, menurut saya netralitas harus dibedakan dengan soal preferensi politik individu. Bahwa presiden punya preferensi politik itu hak beliau sebagai warga negara, tetapi yang kita ingin pastikan adalah kemungkinan adanya abuse, adanya penyalahgunaan kewenangan itu. Kalau masyarakat masih berani melaporkan, masih ada kontrol, saya kira kita masih punya harapan. Yang saya takutkan itu justru kalau misalnya ada abuse, semuanya diam, tidak ada yang berani ngomong. Ya? Gitu. Masih ada harapan. Harapan itu terus harus kita nyalakan. Ya. Bang Masinton. Ya, pemilu ini bukan sekadar persoalan menang kalah. Ya, maka pemilu ini harus kita jaga karena pemilu ini adalah ruang kontestasi demokrasi. Penyalahgunaan kekuasaan akan melahirkan perlawanan-perlawanan. Mereka. Baik. Mas Adi. Singkat, Mas. Ya, saya kira memang sudah sangat tidak relevan kalau kita bicara apakah Jokowi itu netral atau tidak ya. Saya tidak ingin membedakan Jokowi sebagai personal dan sebagai presiden. Jokowi tidak netral di 2024. Minimal pilihan politiknya sudah ditebak.
yaitu pastinya mendukung Gibran Rakabuming Raka yang sebagai pendampingnya Prabowo Subianto. Cuman yang menjadi problemnya adalah karena Jokowi adalah presiden, instrumen-instrumen kekuasaan politik yang semuanya itu haram hukumnya berpihak, itu tidak boleh dilibatkan dalam konteks pemenangan. Apapun itu, entah ASN, entah itu PJ Kepala Daerah dan seterusnya. Karena kalau presiden tidak netral menggunakan instrumen kekuasaan politiknya, satu, bukan hanya pemilu sudah kelihatan siapa yang menang. Yang kedua, ini tidak bagus buat kualitas demokrasi kita ke depan. Saya kira 2024 kita berharap, Audrey, pemilu yang kita hasilkan bukan hanya ganti orang, tapi kualitas demokrasi kita semakin mantap dan oke. Kan itu yang penting. Oke, terima kasih Mas Adi. Saudara, Pilpres 2024 bukan sekedar pertarungan, namun juga pertaruhan. Akankah oligarki dan monarki yang akan tegak berdiri atau kembalinya demokrasi yang hakiki dan terwujudnya cita-cita reformasi? Presiden Jokowi sudah berjanji akan netral dan imparsial. Aparatur sipil negara ASN juga diperintahkan untuk netral dan tidak menyalahgunakan kekuasaan juga jabatan untuk memenangkan salah satu pasangan. Akankah ini akan jadi kenyataan atau hanya angan-angan saja? Biarlah waktu yang akan membuktikannya. Saya Aude Chandra pamit, tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi terkini terutama seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa, selamat malam. Terima kasih Mas Adi.